Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukurlah kita atas segala kasih, kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita masih boleh ada sampai saat ini. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Wincy Mandagi. Marilah kita membuka Alkitab kita dan kita membaca suatu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita yang pernah ditolak dan diremehkan? Jika kita pernah merasakan hal ini, maka bersyukurlah kita, karena kita diberikan kesempatan untuk merasakan apa yang Kristus rasakan. Kita mungkin bertanya, mengapa ketika kita sudah berusaha untuk hidup baik, hidup berkenan kepada Tuhan, dan menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, bahkan kita sudah berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak menyakiti sesama kita, tetapi kenapa kita selalu diremehkan, bahkan ditolak oleh orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, dan orang di lingkungan tempat kita tinggal? Saudaraku, ingatlah bahwa setiap perubahan dan setiap usaha kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, pasti kita akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, yaitu ditolak dan diremehkan. Karena iblis selalu berusaha untuk menghalangi kita apabila kita melakukan sebuah kebaikan. Dan dia bisa menggunakan siapa saja untuk menghalangi hal baik yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini menunjukkan bahwa Yesus pun pernah ditolak. Orang-orang hanya mau menerima Yesus ketika dia melakukan mujizat. Tetapi setelah itu mereka menolak dia dengan alasan latar belakang kehidupannya, bahwa Yesus hanyalah seorang tukang kayu, anak dari Maria, dan saudaranya laki-laki dan perempuan ada dengannya pada waktu itu, sehingga sangat sulit untuk mereka menerima Yesus sebagai utusan Allah. Tentunya Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan ditolak, diremehkan, bahkan pun dihina. Sehingga dalam Lukas 4 ayat 24 berkata, "Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Saudaraku, seberapa sering kita mengalami hal-hal seperti ini? Ketika kita berusaha untuk hidup lebih baik, kita berubah dari perbuatan-perbuatan lama kita dan mulai hidup menurut kehendak Tuhan. Itu bukan berarti kita akan diterima oleh semua orang, tetapi kita akan mengalami penolakan, kita akan diremehkan oleh orang lain, bahkan pun oleh saudara-saudara kita sendiri. Jika kita melihat kehidupan dari Tuhan Yesus yang sangat sempurna, tetapi dia masih saja ditolak, bahkan diremehkan oleh orang lain, orang-orang yang tinggal pada lingkungannya pada waktu itu. Hal ini terjadi karena manusia lebih condong melihat latar belakang kehidupan seseorang, baik keluarga maupun latar belakang ekonomi dari orang tersebut. Apabila orang tersebut masih dianggap jauh lebih rendah dari mereka, maka dia tidak akan diterima, akan ditolak semua usulan, pandangan, bahkan pun kalau dia mengajarkan sesuatu hal yang benar, hal-hal yang seturut kehendak Tuhan, orang lain akan menganggap remeh semua pendapatnya tersebut. Tetapi jika ada orang yang mempunyai latar belakang keluarga yang baik, yang kaya, yang status sosialnya di atas, maka walaupun apa yang orang itu sampaikan adalah hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru dan dapat menjerumuskan, maka orang-orang akan lebih condong untuk mendengarkan perkataan-perkataan orang itu, dan bahkan ada yang mengikuti nasihat-nasihat yang salah dan yang bisa menjerumuskan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perenungan kita saat ini kita sudah belajar bahwa jika kita ditolak karena kita melakukan suatu kebaikan, suatu perubahan yang positif dalam hidup kita, janganlah kita putus asa, janganlah kita khawatir, karena dalam melakukan sebuah perubahan pasti akan disertai dengan tantangan.
bahkan pun penolakan. Semua itu untuk menguji kesabaran kita, menguji kedewasaan iman kita, apakah kita akan mundur atau kita akan terus maju demi meraih mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ingatlah saudaraku, jika kita ditolak dan diremehkan, itu tidak akan berpengaruh terhadap masa depan kita apabila kita menyikapinya dengan bijak. Tetapi yang menentukan masa depan kita adalah Tuhan. Apabila kita hidup dekat dengan Tuhan, taat dan setia akan perintah Tuhan, maka Tuhan pasti akan merancangkan masa depan yang baik dalam kehidupan kita. Jangan biarkan penolakan menghentikan langkah kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Tuhan yang akan menilai dan Tuhan yang akan memperhitungkan semua usaha kita. Dan tangan Tuhanlah yang akan selalu menopang kita, agar kita selalu kuat dalam menghadapi setiap pergumulan dan cobaan hidup kita, sampai kita memperoleh mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Ayat penutup kita saat ini terdapat dalam Mazmur 118 ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu baik dan setia dalam hidup kami. Bersyukur Bapa saat ini Engkau boleh memberikan kebenaran firman-Mu untuk mengubah hidup kami, mengubah cara pandang kami ketika kami sering diremehkan oleh orang lain, bahkan pun ketika kami ditolak oleh orang-orang di sekitar kami. Kami tahu Bapa bahwa setiap usaha kami untuk merubah hidup kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, maka kami akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, yaitu ditolak dan diremehkan. Tetapi kami yakin dengan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa setiap usaha yang iblis lakukan untuk menghentikan langkah kami, itu tidak akan pernah mempengaruhi semangat kami. Karena Tuhan telah memberikan kami roh kekuatan, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir untuk diperhadapkan dengan tantangan, penolakan, dan ketika kami diremehkan oleh orang lain, itu semua tidak akan menghentikan kami, melainkan itu akan menambah semangat kami untuk terus membawa perubahan dalam hidup kami, untuk terus berusaha untuk melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, agar hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan, dan kami akan memperoleh mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkanlah terus iman kami, semangat kami untuk terus melayani Tuhan, melawan semua cobaan dan tantangan di sekitar kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan tangan Tuhan yang kuat akan selalu menopang kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami. Ampunilah kami akan setiap pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Semoga renungan ini dapat memberkati kita sekalian, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.